Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kita panjatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Maha Esa yang mana telah memberikan kita kesempatan untuk selalu menimba ilmu dimanapun dan kapanpun, baik dari sosial media atau kepada seorang guru secara langsung. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan juga untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada para penonton setia di channel YouTube ini. Saya berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita limpahan rezeki yang halal, berkah dan barakah, serta memberikan kita panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Salat adalah salah satu rukun Islam sehingga dijadikan sebagai tiang agama, dan salat adalah ibadah spesial yang terima perintahnya secara spesial diterima langsung menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat adalah ibadah yang pertama kali dihisab dari seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Jika salatnya diterima, maka amalan yang lain pun diterima. Tetapi jika salatnya tidak benar, apalagi sampai tidak diterima, kerugian yang besar akan menimpa dirinya. Maka perhatikanlah 3 golongan berikut ini yang salatnya tidak diterima, agar kita tidak termasuk golongan tersebut sehingga bisa terhindar dari kerugian di akhirat kelak. Di dalam sebuah hadis yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 kelompok yang salatnya tidak terangkat walau hanya sejengkal di atas kepalanya, atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang yang mengimami sebuah kaum tetapi kaum itu membencinya, istri yang tidur sementara suaminya sedang marah kepadanya, 2 saudara yang saling mendiamkan atau memutuskan hubungan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang pertama, imam yang dibenci. Orang yang mengimami sebuah kaum tetapi kaum itu membencinya. Imam di sini bisa bermakna 2. Yang pertama, imamatun sughra. Imam kecil adalah imam salat. Apabila dia maju dan makmum tidak suka, maka imam tersebut salatnya tidak diterima. Tentu ketidaksukaannya beralasan syar'i, bukan alasan karena panjang ayatnya atau rukuknya, tetapi karena dia fasik, jahil dan pelaku bid'ah. Yang kedua, imamatun kubra atau pemimpin umat, baik sultan, khilafah, gubernur, presiden dan seterusnya. Apabila jadi pemimpin yang tidak dicintai rakyatnya karena tidak amanah dan ketidakadilannya, maka salatnya tidak diterima. Bahkan bila dia berkhianat, maka dia tidak mencium bau surga. Sebagian ulama menjelaskan maksud dalam kategori imam yaitu orang-orang yang diberikan amanah sebagai pemimpin di lingkungannya, seperti ketua RT, ketua RW, kepala lurah hingga presiden. Dan apabila para pemimpin tersebut dibenci, berkhianat kepada warganya, maka salatnya tidak akan Allah terima. Yang kedua, istri yang tidur sementara suaminya sedang marah kepadanya. Seorang istri yang membiarkan suaminya marah karena tidak terpenuhi kebutuhannya, sementara ia meninggalkannya tidur. Setiap sholat yang dikerjakan istri yang seperti itu akan sia-sia sampai ia meminta maaf dan meredakan kemarahan suaminya. Imam Al-Munzir berpendapat itu pun juga sebaliknya bisa terjadi pada suami gara-gara tidak melakukan kewajibannya sebagai suami pada istri, seperti makan, pakaian, tempat tinggal, perhatian dan pendidikan. Marah yang tidak diterima salatnya tentu dengan alasan yang dibenarkan secara agama, yaitu kewajiban suami dan istri tidak dilakukan dengan baik. Maka menjadi kewajiban kita sebagai orang tua untuk mengajari ilmu berumah tangga tentang kewajiban menjadi suami dan istri dalam Islam. Yang ketiga, 2 saudara yang saling mendiamkan atau memutuskan hubungan.
Dua orang saudara, baik saudara kandung maupun saudara seiman, yang saling mendiamkan serta memutuskan hubungan mereka, kedua orang tersebut tidak akan mendapatkan balasan apapun dari sholat yang dikerjakannya sampai ia berbicara atau menyambung kembali hubungan yang diputuskannya. Saling mendiamkan atau memutuskan hubungan atau berkonflik atau bertikai, baik saudara kandung atau saudara semuslim, karena semua orang mukmin adalah ikhwan. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menghajar atau memboikot saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka berdua bertemu, namun yang satu berpaling dan yang lainnya juga berpaling, dan yang terbaik di antara mereka berdua yaitu yang memulai dengan memberi salam. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka walaupun sholatnya banyak sekali, tetapi semasa hidup mereka bertikai, maka sholatnya tidak diterima, tidak terangkat. Bahkan tindak memutus persaudaraan tidak diterima amalnya dan tidak masuk surga. Tidaklah masuk surga orang yang suka memutus tali silaturahmi. Muttafaqun alaih. Bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, telah dibukakan pintu-pintu surga setiap hari Senin dan Kamis, maka seluruh hamba yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala sama sekali akan diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali seorang yang dia punya permusuhan antara dia dengan saudaranya. Maka dikatakan kepada para malaikat, tangguhkanlah dari ampunan Allah sampai mereka berdua damai. Hadis riwayat Muslim. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam 3 golongan orang yang sholat tapi sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir kata, Al-Faqir mohon maaf apabila dalam menerangkan materi ini ada kesalahan, baik penyebutan kata atau materi yang tidak pas, yang menyalahi Quran dan hadis. Semoga ilmu yang sedikit ini dapat bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.